Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisda Sausan Labibah dari Unit Taman Asri. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan video keempat program kebimbaan. Nomor 1. Bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan Bimba AIUEO? Tujuannya sangat erat, yaitu visi itu adalah cita-cita atau kepinginan kita yang ingin kita capai. Dan visi Bimba yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dan misi itu adalah proses atau langkah-langkahnya. Nah, kemudian misi Bimba itu yaitu ada 3, yaitu yang pertama mensosialisasikan kata Bimba, yang kedua mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini, dan yang ketiga membimbakan. Dan setelah itu dari visi dan misi lahirlah tujuan Bimba, yaitu dari adanya visi misi itu. Yaitu tujuan Bimba itu ada tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Tujuan khususnya yaitu adalah menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Nomor 2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIUEO? Yaitu 1. Mitos belajar adalah beban. Dulu saat saya sekolah, saya merasa belajar itu adalah beban dan merasa sangat malas. Tetapi ketika saya telah masuki menjadi relawan Bimba, saya merasa tidak seburuk itu untuk belajar ketika motivator atau pembimbing memasukkan atau menerapkan metode Bimba. Yang kedua, dampak negatif globalisasi media elektronik. Globalisasi zaman sekarang semakin pesat dan berkembang, tapi dampak buruknya itu untuk pertumbuhan anak-anak. Contohnya, anak-anak jadi selalu ingin bermain handphone, tetapi sangat kurang minat belajar dan ingin bacanya anak-anak. Kemudian 3. Rendahnya minat baca dan minat belajar anak di Indonesia, yaitu banyak anak yang tidak menyukai belajar dan membaca dikarenakan pesatnya era globalisasi, yaitu dengan handphone dan bermain-main game online lainnya. Yang keempat, masa Golden Age dan Critical Period. Masa Golden Age yaitu masa terbaik bagi pertumbuhan anak-anak, dan Critical Period yaitu masa di mana pembentukan karakter anak sangat baik. Jadi dua masa ini sangat amat berharga jika kita terapkan dengan membimbakan. Kemudian yang kelima, yaitu biaya pendidikan yang relatif mahal. Dengan adanya Bimba, orang tua tidak perlu lagi memberikan anak-anak les atau privat sebagai macam lainnya dalam belajar. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran bagi orang tua. Nomor 3, jelaskan keistimewaan Bimba yang Anda pahami. Yaitu keistimewaan Bimba ada 3. Yang pertama, kata Bimba. Keistimewaannya adalah lahirnya filosofi dari hidup setiap manusia yang tujuannya ingin mencapai kebahagiaan. Dan kata Bimba ini melihat pada proses membimbingan minat baca dan belajar anak, bukan pada hasil. Kemudian yang kedua, garansi BCA 372 bebas, yaitu garansi kemampuan membaca anak mulai usia 3 tahun 0 bulan selama 72 kali pertemuan, yaitu ketika kemampuan membaca anak berkembang. Bimba ada keistimewaan. Nah, untuk wali murid, yaitu ada syaratnya. Salah satunya yaitu usianya 3 tahun 0 bulan dan 72 kali pertemuan tanpa adanya bantuan dari rumah. Kemudian tidak berkebutuhan khusus. Kemudian bisa duduk tenang selama 10 menit. Dapat berbicara atau komunikasi 2 arah.
Kemudian dapat memahami gambar sederhana. Yang ketiga, coba gratis sampai yakin atau trial. Ketika orang tua memasukkan atau mendaftarkan anaknya ke Bimba, maka Bimba ada keistimewaannya, yaitu coba gratis sampai orang tua yakin. Nomor 4. Sudahkah Anda menerapkan visi, misi, dan tujuan Bimba A.I.U.E.O dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah, dengan menerapkan metode Bimba dalam menumbuhkan karakter minat baca dan belajar anak. Nomor 5. Sudahkah Anda merasakan manfaat Bimba? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah, yaitu saya dapat merasakan sendiri dengan kita mempraktikkan, membimbakan anak-anak benar-benar terlihat tumbuh minat belajarnya dan membacanya. Contohnya ketika berada di dalam kelas, anak dengan semangat dan mau mengulang kembali bermain modulnya ketika di kelas maupun di rumah. Dan anak juga meminta sendiri untuk dibuatkan PMR. Dan anak-anak juga motivator merasakan bahagia yang bersamaan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.